Saudara, hingga sore ini Presiden Joko Widodo belum mengumumkan perombakan kabinet yang identik dilakukan pada hari Rabu. Sementara pernyataan Ketua Umum Partai Golkar secara spesifik menyebut pentingnya stabilitas politik di tahun politik. Benarkah ini jadi sinyalemen Rabu reshuffle akan terlewatkan kali ini? Analisisnya kami bahas bersama Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Mas Toto, selamat malam. Selamat malam. Kita juga akan sapa Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Arief Wibowo. Mas Arief, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Oke, Mas Arief, kalau kita lihat reshuffle disebut-sebut Rabu Pon, tapi sampai sore ini nampaknya tidak ada pergerakan dari istana, artinya reshuffle-nya bukan hari ini, dipastikan seperti itu kira-kira? Saya tidak tahu, kan nggak ada pengumuman sampai jam sekian ini. Ya, saya kira terlalu banyak spekulasi. Rabu Pon, nanti ada Rabu Berkah, ada Jumat Keramat, Jumat Berkah, dan seterusnya. Kalau di dapil saya itu Rabu Berkah, Jumat Berkah, artinya kita bagi-bagi makanan kepada kaum duafa. Tapi begini, sebenarnya ini kan soal yang selalu dikembangkan saya kerangka politik ini ada pada presiden bahwa isu tentang reshuffle sekalipun itu sekali lagi adalah prerogatif presiden, sesungguhnya adalah dalam rangka melemahkan pemerintahan juga, bahwa presiden tidak dalam satu teamwork, yaitu kabinet yang solid yang mampu bekerja efektif, kemudian justru istana sebagai sumber kegaduhan. Nah, saya kira pandangan ini sungguh tidak tepat dan mengganggu ya jalannya pemerintahan yang efektif. Apalagi kalau itu kemudian ditebar oleh partai-partai yang masih di dalam koalisi yang diharapkan solid, koalisinya pemerintah Presiden Jokowi. Partai-partai yang diharapkan solid. Mas Arief. Ya, tidak perlu dikembang-kembangkan lah. Karena itu otoritas biarkan beliau yang mengambil putusan sendiri. Iya, ini izin saya potong ya Mas Arief ya. Kalau bicara soliditas, efektivitas koalisi dari Presiden Joko Widodo, koalisi pemerintahan sekarang dengan susunan proporsi menteri yang ada di kabinetnya, PDI Perjuangan ngelihatnya ini proporsi menterinya masih efektif nggak Mas Arief? Saya kira masih efektif, tapi kalau subjektif PDI Perjuangan ya boleh PDI Perjuangan ditambahkan. Tapi kan tetap itu yang menimbang adalah presiden. Ketika presiden menyatakan bahwa porsinya sekian personel yang menjadi menteri dari partai-partai si A, si B, si C, kemudian kaum profesional porsinya sekian, dan ini sudah jalan 3 tahun ya di dalam memimpin pemerintahan, banyak program yang sudah bisa dicapai dengan baik, tapi ada program yang masih belum bisa dicapai, kebijakan yang belum maksimal jalan, ya silakan presiden mengevaluasi. Memastikan tugas kami secara politik adalah memberikan dukungan yang kuat dan memastikan pemerintahan berjalan dengan efektif sampai akhir masa jabatan presiden pada tanggal 2 Oktober 2024. Mas Arief, kalau narasi evaluasi ini kan berkali-kali keluar dari sejumlah elit PDI Perjuangan, salah satunya Pak Hasto, yang kemudian ngasih kode-kode bahkan sampai saling sindir usai Nasdem deklarasi Anies. Kalau sekarang posisinya PDI Perjuangan dengan Nasdem, apakah kemudian masih perlu ada evaluasi seperti yang sempat dikeluarkan oleh elit-elit PDI Perjuangan, Mas Arief? Evaluasi biasa saja kan, dan saya kira tanpa harus didesak, didorong, ditekan oleh siapapun, presiden sudah pasti niscaya melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinetnya. Itu satu keniscayaan. Saya kira sesuatu yang normal. Mas Toto, kemarin kan Presiden menyebut termasuk tadi juga hari ini Rabu Pon, meskipun intonasinya tuh intonasi bercandaan, bergurauan ala Pak Jokowi. Ini kan artinya tidak mau atau ragu. Menurut Anda ini Rabu Pon ini memang betul-betul tidak akan terjadi reshuffle atau seperti apa Mas Toto? Gini, itu kan spekulasi kita ya mengenai pola yang terbangun dari hari baik yang selama ini jadi pilihan dari Jokowi, yaitu terkait Rabu Pon. Pertanyaannya kan adalah apakah harus Rabu Pon sekarang? Kalau Rabu Pon pun ada tanggal 8 Maret misalnya. Atau ketika kemudian Pahing juga pernah terjadi Rabu Pahing. Atau Pak Jokowi juga punya hitungan baru, saja Kamis Wage kan artinya kalau kita masuk ke wilayah itu.
Yang kedua, kalau kita lihat teknis ya, Pak Jokowi sekarang sudah ada di Bali, yang saya tahu. Sehingga kalaupun kemudian berharap tetap Rabu Pon, ya berarti pilihannya hanya pengumuman terjadi di Bali. Tapi di luar semua itu, analis politiknya kan memang ini harus kita akui, perbincangan mengenai reshuffle itu kan dimulai dari sebuah perbincangan politik mengenai adanya satu partai yang dianggap kemudian berbeda pandangan. Ketika 3 Oktober kemarin mendeklarasikan Anies Baswedan dan kemudian berkoalisi dengan 2 partai oposisi. Lalu kemudian muncul pandangan dari teman-teman PDI Perjuangan misalnya terkait dengan sikap Partai Nasdem. Kita juga melihat beberapa bahasa simbolik yang ditafsirkan kemudian menjadi keretakan hubungan antara Surya Paloh dengan Jokowi. Itu tidak bisa kita nafikan. Ya. Peristiwa politik yang paling fundamental menjadi alasan utama kita mulai mendiskusikan terkait dengan adanya reshuffle. Nah, pertanyaannya kan kemudian adalah kalau betul reshuffle ini terjadi, apakah betul hanya disebabkan oleh variabel politik? Saya sih berharap tidak. Di satu sisi betul prerogatif presiden sepenuhnya untuk kemudian menggunakan alasan apapun mengganti menterinya, termasuk menjadi fundamental memang kalau presiden menganggap ada partai yang komunikasinya kan sekarang lebih intens nih dengan 2 partai oposisi. Sementara yang disebut sebagai oposisi itu kan bisa didefinisikan sebagai partai yang punya cara pandang berbeda dengan rezim yang ada sekarang. Sehingga ketika kemudian partai itu berkoalisi dengan 2 partai oposisi, normal-normal saja kalau kemudian keberadaan dianggap bisa menghambat. Itu yang pertama. Tapi saya juga berharap bahwa andai kata pun ada reshuffle yang berbasiskan logika koalisi atau keretakan dalam koalisi, saya sih berharap juga ini dimanfaatkan oleh presiden, momentum besar bernama reshuffle, tidak berhenti pada reshuffle politik semata. Evaluasi sekalian, menteri-menteri dari parpol manapun, baik yang loyal atau tidak loyal, yang kadernya jadi menteri tapi kerjanya jelek, ya kan? Atau kemudian dari non parpol ada yang kerjanya jelek, ya ganti juga. Sehingga kemudian selain bisa dimaknai sebagai tata ulang koalisi, tapi reshuffle juga bisa kembali kepada makna utamanya yaitu perbaikan kinerja secara menyeluruh. Oke Mas Toto, tapi kalau kita lihat apa yang terjadi kemarin ketika Budi Waseso dipanggil, ketika Zulkifli Hasan dipanggil, tapi tidak Menteri dari Nasdem Syahrul Yassin Limpo dalam rangka rapat pangan kemarin. Ini sinyal nggak menurut Anda Mas Toto? Atau memang kehadiran Menteri saat itu nggak dibutuhkan? Iya, kemarin sebenarnya kan dirumorkan ada 2 kejadian ya, rapat terkait dengan bidang pangan. Lalu kedua ada juga terkait dengan kehutanan. Kalau yang kehutanan saya pikir di media kita sudah bisa baca ada alasan yang memang bisa dikatakan rasional. Kebetulan ada dinas atau tugas kerja dari Ibu Siti Nurbaya yang sedang ada di luar kota. Tapi memang masih menjadi misteri di hari yang sama di rapat terkait pangan, lalu kemudian Menteri Pertanian tidak diundang begitu. Jadi tidak salah kalau kemudian muncul spekulasi politik ini sebuah sinyalemen awal yang ditunjukkan oleh Jokowi karena kita tahu juga Jokowi sering menggunakan bahasa-bahasa simbolik secara implisit sebelum mengambil sebuah kebijakan. Itu yang memang bisa ditafsirkan nggak salah kalau kemudian orang melihat oh ini sinyalemen awal gitu ya. Nah itu yang apakah kemudian akan terjadi hari ini saya tidak tahu. Tetapi memang dari berbagai macam peristiwa politik yang ada menurut saya tidak mengherankan juga kalau kemudian spekulasi paling mungkin adalah dalam reshuffle berikut, Menteri Nasdem dengan alasan politik itu yang paling mungkin untuk kemudian terkena peluang reshuffle. Tetapi apakah sekarang kan kita tidak tahu karena ada konsekuensi di situ yang harus dilakukan oleh Pak Jokowi, yaitu termasuk mencari pengganti atau kemudian memang ingin memperlebar definisi reshuffle seperti yang saya sebutkan tadi, tidak berhenti pada alasan politik saja, tapi sekaligus mengevaluasi menteri-menteri lain di luar parpol yang dianggap berbeda pandangan misalnya, itu yang menurut saya akan menjadi variabel penentu kapan reshuffle akan dilakukan. Dan misteri terakhir kan yang tidak kita tahu adalah apa sih pembicaraan Surya Paloh dengan Jokowi seperti yang terjadi pada Kamis kemarin. Dan itu menurut saya kalau kita letakkan dalam konteks pertanyaan Menteri Nasdem akan diganti atau tidak, misteri dalam pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh itulah yang akan menentukan. Apakah kemudian pertemuan Jokowi dan Surya Paloh yang terjadi minggu lalu itu kemudian membatalkan isu reshuffle yang selama ini bergulir Rabu Pon ini? Mas Toto, analisanya? Saya sih melihat
memang kan pernah ya ada bocoran-bocoran wawancaranya Bang Chandra Baban misalnya yang mengatakan bahwa ada pembicaraan dulu ketika terkait dengan rencana reshuffle terhadap salah satu menteri Nasdem, ketika kemudian Surya Paloh bertemu dengan Jokowi tidak jadi. Tapi apakah itu akan berulang? Saya melihat situasinya berbeda. Karena kan rumor yang muncul dari pertemuan Pak Jokowi dengan Surya Paloh adalah di satu sisi ada yang mengatakan Surya Paloh akan menarik dukungan pada Anies Baswedan. Di satu sisi ada yang melihat dengan kacamata sebaliknya bahwa Pak Jokowi yang tidak akan melakukan reshuffle atau kemudian mengeluarkan Nasdem dari koalisi. Saya berspekulasi dengan kepentingannya masing-masing, tidak mudah pertemuan sejam akan mengubah sebuah perencanaan politik yang sudah diyakini oleh kedua belah pihak. Jadi menurut saya pertemuan kemarin lebih bersifat kekeluargaan, tetapi tidak akan mengubah banyak substansi politik yang sudah diyakini oleh Jokowi ataupun Surya Paloh. Jadi spekulasi saya, Pak Jokowi tetap akan punya rencana sendiri terkait dengan koalisi, entah dengan reshuffle atau tidak. Bang Surya Paloh juga tetap akan dalam kondisi untuk memberikan dukungan kepada Anies Baswedan. Sebelum kita kembali ke Pak Arief, satu pertanyaan lagi, Mas Toto, melihat pertemuan Surya Paloh dengan Erlangga Hartarto hari ini, apakah silaturahmi biasa meskipun mereka sama-sama mention akan ada kemungkinan untuk terbuka koalisi bersama, ini juga menandakan koalisi pemerintahan yang selama ini dianggap renggang, Nasdem dianggap sudah tidak lagi selaras dengan koalisi pemerintahan yang ada, ini sudah terbantahkan? Saya pikir kita bisa lihat dari dua kacamata ya. Kacamata pertama, kalau ingin kita berspekulasi terkait ini adalah upaya lain dari Surya Paloh dan Nasdem untuk menunjukkan bahwa komitmen mereka untuk tetap menjadi bagian dari koalisi itu memang sudah ditunjukkan dengan bahasa komunikasi politik. Pertama bertemu dengan Jokowi dan diterima. Yang kedua, mereka masih melakukan komunikasi politik dengan sesama partai pendukung koalisi. Yang itu spekulasi pertama. Spekulasi kedua ini terkait juga bisa menjadi bagian dari upaya menaikkan bargaining position atau tarik-menarik di antara sesama partai pendukung koalisi perubahan. Kita tahu betul tiga partai ini sudah menyatakan mendukung Anies Baswedan. The devil is in the details, bahwa kita tahu juga ketidaksepakatan itu mungkin muncul bukan di nama capres, tapi nama cawapres. Dan kalau kita lihat kronologi apa yang dilakukan oleh teman-teman Nasdem ini kan bukan pertama kalinya. Mereka kemudian membuat kejutan dengan datang kepada partai pendukung yang kemungkinan akan mendukung capres lain. Sebelum ini kan kita tahu Ahmad Ali dan teman-teman Nasdem lain datang ke Sekber Gerindra PKB. Sekarang diikuti juga datang ke salah satu bagian dari KIB misalnya. Yang secara tidak langsung kan menunjukkan bahwa walaupun sudah bergabung dalam koalisi perubahan, tapi kita tahu janur kuning itu baru akan ada pada saat pendaftaran KPU, apapun masih mungkin terjadi dan komunikasi politik tetap terbangun dengan koalisi lain. Dan di situ saya pikir adalah bagian dari politik tarik ulur dan menaikkan bargaining position dalam negosiasi politik di antara ketiga partai koalisi perubahan. Jadi gimana Pak Arief menanggapi analisa dari Mas Toto, ini masih dalam politik tarik ulur untuk melihat bagaimana sejauh mana negosiasi yang terjadi di internal? Ya, saya kira apa yang dipikirkan oleh Mas Toto, Mas Yunarto Wijaya banyak tepatnya itu ya. Memang situasinya kan sangat dinamis, ya, situasinya sangat dinamis, penuh ketidakpastian di dalam soal keputusan politik menyangkut capres cawapres, karena memang kecenderungannya adalah meraba kemungkinan arah politik dari konstelasi yang setiap saat bisa saja berubah, ya, ke depan menghadapi pemilu presiden tahun 2024, tetapi tetap bersandar kepada hasil pemilu legislatif pada tahun 2024 itu sesuatu yang normal saja. Semua partai akan berkomunikasi, bagaimana koalisinya akan dibangun, melihat siapa saja jagoannya, capresnya, apakah ada porsi cawapres untuk partai-partai, nanti format kabinetnya jika menang seperti apa, ya, berapa porsinya, kemudian ya banyak hal lain yang akan dibicarakan oleh masing-masing partai. Nah, oleh sebab itu saya kira memang kita harus bersabar melihat situasi yang memang cenderung tidak menentu. Tapi kalau ukurannya normatif, ya, normatif, misalnya seperti terbentuknya koalisi-koalisi berdasarkan syarat yang diatur di dalam undang-undang, ya memang agak mudah, ya. Tetapi apakah itu menjadi fix koalisi yang tetap saya kira
tidak. Justru dalam waktu sebelum pendaftaran calon presiden, bahkan sebelum masing-masing partai memastikan keputusan tentang siapa calon presidennya, saya kira ini adalah waktu yang cukup baik yang tersedia untuk melakukan penjajakan, melakukan komunikasi politik yang lebih intensif, lebih mendalam. Tetapi kita ingin dorong juga ke depan ini, karena kita punya pengalaman yang cukup panjang, maka koalisi sebaiknya mengarah pada koalisi yang sifatnya ideologis, lebih dari sekedar politis pragmatis. Saya kira itu. Oke, terima kasih Mas Arief, terima kasih Mas Toto telah bergabung bersama kami di CNBC Indonesia Malam. Sama-sama.